fastest hour so far on a 1:29. Well, Valentino, what's he on? If you can hear us, Valentino, give us a wave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu. Kali ini Mimin sangat semangat sekali teman-teman ya. Alhamdulillah, semangat gue sudah comeback. Is back Radio GP, yang mana ini hari ini adalah FP2, Q1, Q2 dan sprint race. Pada pukul 8 malam sprint race-nya. Wadidaw, wadidaw. Yang masalah terbesar sekarang adalah Mimin nontonnya di mana. Mimin pun nggak tahu nontonnya di mana. Mimin udah nggak bisa nonton di mana-mana. Aduh, sedih. Oke, bukan itu yang Mimin ingin katakan. Yang ingin Mimin katakan, kemarin sudah sudah berakhir FP1 dan free practice, yang mana Marc Marquez wow, P1. Kemarin teman-teman, Atto Valentino Rossi datang melihat aksi Marc Marquez. Oke teman-teman, untuk hasil kemarin ya, untuk hasil free practice, yang mana Marc Marquez langsung menuju ke Q2 ya. Yang pertama di sini ada si Marc Marquez, dan kedua ada Pedro Acosta ya. Kedua ada Pedro Acosta, ketiga ada Francesco Bagnaia. Oke, keempat ada Alex Marquez, kelima ada Raul Fernandez, keenam Joan Mir, ketujuh ada Franco Morbidelli, delapan ada Johan Zarco, sembilan ada Fermin Aldeguer, 10 ada Brad Binder. Brad Binder. 11 ada Enea Bastian ini, 12 ada Oigura, 13 ada Luca Marini, 14 ada Fabio Quartararo, 15 ada Fabio Di Giannantonio, 16 ada Jorge Martin, 17 Alex Rins, 18 Marco Bezzecchi, 19 ada Miguel Oliveira, 20 ada si Jack Miller, 21 ada Maverick Vinales. Gitu teman-teman ya. Pokoknya Marc Marquez di sini masih belum ini ya dia. Masih tidak tidak menyombongkan diri ya. Malah dia mengatakan di sini ya, masih memuji orang lain. Malah di sini Francesco Bagnaia masih memuji si Francesco Bagnaia. Mana dia? Mana dia? Sebentar saja. Oke, hilang sudah. Ini yang Mimin malas ini. Kalau nggak ada bahan kita ini ya, lari sana lari sini. Oke, kita cari dulu sebentar lagi yang mana pengakuan dari Marc Marquez, yang mana di sini dia mengatakan ya, walaupun P1 di FP1 dan free practice P1, Marc Marquez masih mengatakan, saya sadar akan kemampuan saya. Dalam hal kecepatan, Bagnaia lebih baik daripada saya, kata Marc Marquez ya. Mungkin target tertinggi saya adalah posisi kedua, ketiga, atau keempat.
Sayangnya, saya tidak selalu bisa menjadi yang tercepat. Bagnaya sangat kuat di tikungan kedua saat ini. Jadi kami harus menganalisis dan memahami mengapa dia lebih baik, kata Marquez. Marquez juga membahas strategi yang akan ia terapkan untuk memperkecil jaraknya dengan rivalnya. Saya mengamati telemetri dan menganalisis setiap aspek. Kami mengikuti jalur kami sendiri dan saya tahu apa yang saya butuhkan, menyadari batasan. Mungkin target tertinggi saya adalah posisi kedua, ketiga, atau keempat. Sayangnya saya selalu bisa menjadi yang tercepat. Bagnaya sangat kuat di tikungan kedua saat ini. Jadi kami harus menganalisis dan memahami mengapa ia lebih baik. Jelas pembalap Spanyol itu menunjukkan pendekatan yang cermat dalam realistis terhadap kompetisi. Lihat Marc Marquez. Lihat Marc Marquez. Padahal dia sudah P1 di FP1, P1 di pre-practice, masih aja ngomongnya gini. Kalau orang lain, orang sebelah sana baru bisa mengalahkan Marc Marquez di saat Marc Marquez tidak mencari track limitnya, sudah pukik-pukik punggung ke Marquez. Siapa itu? Fabio Di Giannantonio di saat mengalahkan kecepatan Marc Marquez di free practice kalau nggak salah. Free practice saat itu Marc Marquez kan dia memprediksi untuk hari Minggu yang mana cuaca kering atau hujan gitu ya. Dia memprediksikan untuk bahan apa yang akan dipakai untuk itu. Di saat itu Marc Marquez belum mencari track limit, tapi Fabio Di Giannantonio bisa mengalahkan kecepatan Marc Marquez dan P1 di saat itu. Dah pukik-pukik lebo si Fabio Di Giannantonio. Maksud Mimin katakan ya seperti itu. Baru itu saja udah sombong gimana gitu ya. Marc Marquez P1 kemarin aja, wow, biasa aja. Malah dia mengatakan, walaupun malah si Marc Marquez mengatakan dia menyadari akan kemampuannya dan mengakui Francesco Bagnaia lebih cepat daripadanya. Marc Marquez this man. Aduh, Marc Marquez aku tak percaya. Dan satu lagi yang seperti mana ditanya di saat perjumpaan pers, ditanya, Marc, kamu sudah sering sekali bertanding di sini, dah lama sekali, namun tidak pernah juara di sled burling. Jadi Marc Marquez mengatakan, bahasa Inggris ya, dia mengatakan, kalian tahu kan bagaimana di sini si merah tidak memberi ampunan kepada saya. Jadi saya sekarang berada di lingkaran merah, dibilang ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Yang penting matlamannya bukan itu, kata si Marquez. Memang parah kali Marquez ini kalau ngomong ya. Kalau ngomongnya ngomong gitu ya, parah kali dia itu. Dan untuk sedikit lagi ya, ini bahan untuk penggertakan ya, bukan dilakukan oleh Marc Marquez, tapi dilakukan oleh Casey Stoner ya, yang mana dia mengatakan akan sulit bagi saya untuk melawan Marc Marquez saat ini. Dia memiliki sesuatu yang ekstra. Dia punya keunggulan dibandingkan pembalap lain karena dia tahu cara berkendaraan tanpa perangkat elektronik. Memiliki Marc Marquez sebagai rekan tim bisa jadi hal terbaik bagi Bagnaia. Dia bisa belajar dan menjadi lebih kuat. Marc tahu cara mengendarai motor tanpa semua perangkat elektronik ini karena dia ingat masa lalu. Itu alasan yang sama mengapa Dani Pedrosa begitu cepat ketika dia kembali ke wheelcut, karena pembalap masih lebih baik daripada elektronik. Jika Anda tahu apa yang terjadi, Anda dapat mengantisipasinya saat motor tergelincir. Semua ini adalah hal-hal yang tidak pernah dipelajari oleh generasi pembalap baru karena mereka cukup membuka gas dan para insinyur melakukan segalanya, kata Casey Stoner. Yang jelas di sini penggertakan dilakukan oleh si Casey Stoner yang mana menggertak para rider. Woi, hati-hati, this is Marc Marquez. Saya aja takut melawannya gitu ya. Casey Stoner. Udahlah Marc Marquez enggak menggertakkan orang, kamu pula yang menggertak-gertak rider lain gara-gara memuji si Marquez. Parah kali gitu ya. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi. Padahal banyak sekali informasi seperti Jack Miller ya. Jack Miller kena penalti 5 detik dan denda 1.000 euro karena apa dia ini. Mimin pun, aduh, Jack Miller, apa yang dilakukan oleh Jack Miller ini? Apa yang terjadi dengan Jack Miller? Mimin pun nggak tahu. Pokoknya dia
membrutal katanya gitu ya. Membahayakan para apa ini? Membahayakan para rider katanya. Jadi si Jack Miller kena penalti 5 detik di saat sprint race atau di saat race kalau nggak salah. Di saat race, ya betul sekali. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi yang dapat Mimin sampaikan kepada teman-teman. Nanti kita saksikan suspensus 5 menit. Suspensus, oh penaltinya 5 menit. Suspensus, berarti di FP2 nanti si Jack Miller tidak boleh keluar. Paling keluar, maksudnya startnya pukul 3 ya. Jadi Jack Miller harus keluarnya pukul 3 lewat 5 menit. Nah, dia harus lambat 5 menit baru boleh keluar untuk mengikuti free practice kedua. Alasannya apa? Alasannya Jack Miller telah digantung dari 5 menit pertama sesi FP2 esok, didenda 1.000 karena menunggang yang tidak bertanggung jawab membalas kembali ke lubang dengan merokok basikal. Oh, dia membawakan motornya dengan motornya berasap. Jadi itu membuat resiko para rider lain katanya begitu. Dan akhirnya Jack Miller dikenakan denda, keluar dari FP2 harus keluar lewat 5 menit ya. Dia harus lewat 5 menit keluarnya dan denda 1.000 euro. Kasihan sekali Jack Miller. Apapun yang terjadi, apapun makanan yang kita saksikan nanti FP2, Q1, Q2 dan sprint race pada pukul 8 malam. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.